Orang-orang begini kadang bercampur baur dengan kita loh. Kadang ada di antara jamaah itu yang ilmunya lebih tinggi rasanya daripada saya, banyak. Ada, Gitu cuman ya, kan Ustaz. dia diem aja. Karena saya punya keunggulan kan marifat fi ilmi, marifat yang fi Rasulullah, sirullah, mampu membedarkan seluruh inti rahasia ilmu dan sir. Yang mereka hanya mengetahui marifat sir, marifat rasanya doang, latif. Kadang-kadang rasanya melebihi dari rasa saya, lebih kadang-kadang. Cuman mereka kekurangannya kadang-kadang tidak mengetahui suatu unsur rahasia ini apa sih. Itu kalau rasanya dia boleh diadu dengan ulama-ulama kelas ustadz kerojo itu tai kukune ini bawah. Itu karena yang mampu membaca orang-orang seperti orang-orang ahli tasawuf, tauhid, ahli hikam gitu-gitu yang membaca itu. Kalau nggak mampu membaca kayak apa-apa, nggak ada gunanya dia, nggak ngefek ke hati. Makanya dia kenapa cari saya, karena ada satu gelombang yang menghantarkan bahwasanya ini saudaraku. Makanya kita ini kadang-kadang ada rasa yang kadang rasa ini mendahului daripada pikiran kita. Kalau kita kenal dengan orang seperti ini lewat pikiran, kamu lewat. Karena kamu butuh beberapa hari untuk mengenal dia kalau lewat pikiran. Kerjamu apa? Istrimu di mana? Terus kamu tinggal di mana? Lewat pikiran ini kamu harus harus menyelam ke dalam samudra kehidupannya, butuh beberapa bulan tuh. Baru kamu mengetahui dia orang baik, dia itu lewat pikiran. Tapi beda dengan lewat rasa. Lewat rasa sepersekian detik. Biarpun dia melihat dari YouTube, ini dah orang yang kucari. Gitu. Makanya dia. Jadi orang yang seperti beliau-beliau gini, Pak Benny, jangan terlalu banyak kita remehkan. Kadang di satu sisi mereka lebih unggul dari kita. Di sisi lain mereka kadang seolah-olah kurang, padahal enggak. Karena kita enggak bisa melihat kelebihannya, hingga kita merasakan bahwa kelebihannya itu adalah kekurangan menurut diri kita. Padahal diri kita yang belum mengetahui tentang sosok batinnya. Nah, gitu. Jadi orang di sini, orang gini ini, dia menundukkan arah batinnya sendiri untuk bisa disatukan dalam kehidupan. Nah, inilah dia. Ini suatu persaksian yang dihadirkan Allah dalam jamaah Gus Anton di sini. Nah, dan juga saudara muslim, dia muslim. Yang bukan muslim kan, yang baru mu'alaf kan istrinya, dia muslim dia. Nah, dari beliau ini, Indra, kamu punya tiket surga. Berkat kamu masukkan ini dan saya, ada mu'alaf di sini. Itu tiket kita. Nah, dari beliau ini yang banyak diremehkan orang. Padahal di sisi lain orang seperti beliau itu dikenal penduduk langit. Kadang-kadang tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di penduduk langit. Bahkan surga aja tidak terpikirkan oleh dia. Tanya. Tanya aja. Nah, disitulah kadang-kadang kita ayo, saya tadi mengatakan bahwasanya amarah Sufia luwa mutmainnah, amarah lebih bertengger kepada perasaan, Sufia lebih bertengger kepada pikiran, mutmainnah lebih bertengger kepada akhlak, dan luamah lebih bertengger kepada ingatan. Nah, disitulah kalau kita bisa kumpul di situ, insya Allah kita manusia yang pilih tanding.
yang mengerti intisari seluruh rahasia. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Istrinya disuruh sama beliau apa sendiri? Wah, istrinya sendiri, nggak ada paksaan. Cuman dia nyarankan kan harus orang yang khusus yang harus bisa membayar, mensahadati untuk menjadikan itu mu'am. Kalau di ustadz lain-lain mesti dia lakukan, tapi dia enggak, orang yang khusus yang harus punya makna. Nah, kalau kamu mau masukkan kejadian itu, nah, kamu bisa minta izin sama beliau. Makanya Gus gak berani izinkan itu kan karena menghormatilah dari sisi rasa. Okay. Beliau juga orang ngerti. Setidaknya kamu juga harus banyak belajar dari dia. Okay. Nah, gitu. Itu juga guru kamu. Okay. Man dia kalah setutan karo aku mergo apa? Akulah tersingkap marifat ilmi sinullah. Kalau beliau latih rasanya. Iya, dia sudah ibadah apapun, dia sudah tidak peduli akan pahala, tidak peduli akan dosa, tidak peduli akan neraka, tidak peduli juga akan surga. Main dalam rasanya sendiri. Itulah main gamer sejati. Itu gamer sejati. Biar seluruh Indonesia mengetahui saudara kita ini. Nah, gitu dari itu. Gus juga dulu pernah seperti beliau. Makanya Gus kalau tahu gitu kan kadang-kadang ingat riwayat Gus. Nah, insya Allah beliau nanti akan juga mengetahui entah yang dibukakan Sir Kamali atau Sir Fuadnya. Nanti dia juga akan bisa mengungkap seperti Gus gini sama. Tinggal tunggu waktu aja. Maka saya ajak kalian semua untuk cerdas menyikapi orang. Kadang-kadang jangan dilihat dari tampilan bajunya, dilihatlah dari tampilan rasa. Nah, kadang orang itu Rasul kita, Rasulullah yang kita cinta itu dulu aja dikatakan majnun. Gila itu Muhammad. Dong, kita ini tidak merasakan majnunnya Rasulullah, gilanya Nabi Muhammad. Kita yang merasakan kemuliaan sekarang. Bayangkan ini. Ini saya ajak untuk bisa menilai seseorang dengan hal sisi yang baik. Yang dirasa inilah kita merasakan. Yang terhampar oleh mata kita, pandangan itu yang harusnya kita rasakan dahulu. Jangan keburu kita nilai. Apa yang kita dengar ya harusnya kita rasakan dulu. Kita mendengar si A, si B, si C, rasakan dulu. Mainkan di otak kita sebagai logika. Nah, tuh si Gus Anton banyak utang, ada yang gunung. Mainkan. Oh iya, apa iya kalau dengar. Ini ada ini di keluarga saya ini. Kalau dengar. Mainkan logika. Kenapa dia live streaming berani di luar ya? Kalau banyak utang kan tidak berani. Nah, karena isu-isu itu ada. Padahal yang ngomong itu yang banyak utang sendiri, malah utang di Gus. Kurang ajar ini. Dia balik. Karena apa? Mainkan logika. Kemudian libatkan hati untuk bisa bergetar. Logika dimainkan. Memang apa iya? Kenapa dia nggak takut ya? Nah itu mainkan logika. Nah itulah bergetar hati kita akan bergetar menyatakan tidak. Iya. Ambil batasan suatu kesimpulan maka itu fitnah. Gitu. Jangan langsung ditangkap di telinga, langsung kamu masukkan pikiran. Victor, tangkap telinga, getarkan hati, simpulkan. Tangkap mata, getarkan hati, simpulkan. Main logika, simpulkan. Baru kamu gak kena fitnah. Tapi kalau betul kan, gak nyangka aku. Itu namanya gak ditangkap di hati. Buat apa kamu punya hati? Sama halnya kamu hidup itu manusia yang hewan bertubuh manusia. Ya, manusia apa yang ditangkap mata itu mangsaku. Nggak pernah ada ditangkap di hati.
Tapi kalau kamu itu melihat, terus kemudian kamu kok gini ya, rasakan di hati. Nah, dengan mengambil batasan kesimpulan logika, masa iya orang ini begini? Apakah dia begini? Apakah dia begini? Allah di alama malam ya alam, Allah di alama bil kolam. Allah sendiri yang akan mengajarkan ilmu kolam di dalam tubuhmu, di dalam rasamu, hingga kamu mengambil batas kesimpulan. Bukan, itu fitnah. Ada yang menyatakan begitu. Kamu itu kalau mau naik, jadilah orang kamu pada tingkat yang tertinggi. Naiklah kamu, jangan kau jatuhkan orang kalau mau naik. Naiklah kamu secara sportif. Majulah kamu, jangan menyingkirkan orang lain. Majulah kamu dengan cara kompetisi. Kalau mau naik, jangan jatuhkan orang lain. Jadilah orang baik, jangan jelekkan orang lain. Sebagai acuan kamu menjadi baik. Itu enggak langgeng. Enggak ada yang begituan langgeng, itu enggak ada. Kamu dagang, sama-sama dagangnya, itu barang bekas. Tapi di pusat, ngapain kamu mesti jatuhkan nama orang lain? Jatuhkan orang. Kalau mau naik, ayo kompetisi, saling mendoakan. Maka kamu jadi manusia insanun kamil, manusia betulan. Akhirnya kenapa saya menyatakan manusia betulan? Manungsa iku manunggaling rasa. Kamu melibatkan rasamu sebagai manusia yang betul-betul manusia. Jadilah orang baik, jangan menjelekkan yang satu dengan yang lain. Majulah kamu ke depan, jangan menyingkirkan. Naikkan kamu ke atas derajatmu, jangan menjatuhkan orang yang sudah di atas. Itulah kamu jadi seorang yang hebat. Iya toh, itu pesan Gus sama pemirsa yang ada di rumah sini semuanya, yang kadang-kadang tampak oleh kita sesuatu rezeki yang mana harus menjatuhkan dengan orang tersebut. Bila kiranya itu rezeki mudah kamu dapatkan dengan menjatuhkan, tak akan berkah. Bila kemana kamu maju hanya untuk menyingkirkan orang lain, kalaupun kamu maju ke depan dengan nomor 1 di depan itu sebagai orang yang ranking, maka keberadaanmu juga hanya diukur oleh waktu yang pendek, tidak akan berkah. Kamu juga akan menjadi baik dengan cara menjelekkan orang lain. Kemuliaanmu itu kemuliaan semu, tidak akan berkah. Dan tidak berujung pada suatu pahala, tapi berujung pada suatu malapetaka. Lihat. Gus tidak menandingi, tidak menjatuhkan orang-orang ustadz-ustadz yang di sana, tidak. Gus hanya menyeimbangkan aja. Terpadulah Gus sama ulama-ulama ahli syariat, partner yang mana bagiannya sendiri-sendiri. Dia mengajarkan struktur ibadah, Gus mengajarkan struktur mengenal Allah lebih dekat. Jadi bersamaan, tidak ada musuh, persahabatan, persaudaraan yang langgeng bersamaan, saling saling melengkapi. Nah, Gus sulit untuk menjelaskan syariat karena memang tidak bakat di situ, dan mengerti pun untuk Gus sendiri, saya sendiri. Juga mereka bukan berarti tidak mengetahui tasawuf. Mereka mengetahui tasawuf, tapi mereka belum memiliki karena mungkin apa? Karena mungkin disibukkan untuk mengajar syariat. Nah, hingga Allah menempatkan sama posisinya masing-masing sesuai talenta dan fitrahnya masing-masing.